Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahira Fadila Salma dengan NIM G0025221. Saya dari kelompok A3 dan sekarang saya akan membuat laporan praktikum anatomi blok 2.3, yaitu blok sistem endokrin dan indera khusus. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Oke, jadi di sini Pak Harjo usia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter pun mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson. Nah, pertanyaan pertama, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan pada substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Oke, jadi substansia nigra itu dia salah satu komponen dari ganglia basalis. Di sini dia terlihat ya, itu ada kanan dan juga kiri dipisahkan. Kalau di sini terlihatnya ada aqueductus mesencephaly sylvii. Nah, dia itu letaknya lebih tepatnya pada mesencephalon. Bentar. Mesencephalon. Nah, di sini. Jadi di mesencephalon kan dia ada pedunculus cerebri. Terus di sini ada substansia nigranya. Dia memisahkan antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, substansia nigra ini dia sebenarnya ada dua parts, ada yang compacta dan reticularis. Yang menghasilkan neurotransmitter dopamin itu tuh adalah yang pars compacta. Terus apa sih yang dimaksud kerusakan yang menyebabkan Parkinson tadi? Jadi makin berlanjutnya usia, hitam-hitam pada substansia nigra itu dia karena adanya dopamin tadi. Nah, makin bertambah usia, dopaminnya tuh makin menipis sehingga warna substansia nigra dia makin pudar hitamnya. Akhirnya karena dopaminnya habis, gerakan-gerakan pun jadi terlihat lebih kaku karena si dopamin ini dia punya fungsi untuk membuat gerakan kita jadi lebih mulus gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi, substansia nigra itu kan bagian dari ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Nih, tadi kita udah sebutkan salah satunya substansia nigra ya. Jadi, ganglia basalis itu di sini tuh tampak dari encephalon, kan encephalon terus dipotong kayak gini. Maka akan tampak seperti ini. Ya, pertama ada talamus. Nah, nggak semua talamus itu masuk ke dalam penyusun dari ganglia basalis, cuman bagian dua aja, yaitu ventro anterior dan juga ventrolateral. Di bawah dari talamus dia ada nuclei subthalamus. Terus di bawahnya lagi ada tadi substansia nigra, ada kanan dan juga kiri. Nah, kita lihat ke samping itu ada putamen, ya, putamen itu. Terus di atasnya putamen ada nucleus caudatus. Gabungan antara nucleus caudatus dan juga putamen itu disebut dengan striatum. Terus di belakang dari putamen itu ada globus pallidus. Ada dua, ada yang externus yang di depannya itu sama internus yang di belakang. Nah, gabungan dari putamen dan juga globus pallidus disebut sebagai nucleus lentiformis. Nih, kalau misal encephalonnya dihilangkan akan tampak seperti ini ya. Tapi ini kurang lengkap sih sebenarnya. Ini ada talamus yang besar banget. Terus ini putamennya yang merah, dia itu dilekati oleh nucleus caudatus. Dia ada kaput dan juga ada tailnya. Di sini tampak kepala atau kaputnya. Terus kalau kalian lihat lagi di belakang dari putamen ini ada dua kan, ada yang warna ungu itu globus pallidus yang externus, sedangkan yang warna pink adalah globus pallidus yang internus. Oke. Nah, terus si nucleus caudatus itu dia juga ditempeli oleh badan atau amygdaloid body gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak. Oke, truncus encephalicus atau batang otak sendiri dia itu tersusun oleh ada mesencephalon, ada pons dan juga medula oblongata. Jadi dari mesencephalon dulu ya. Di sini kan dia tampak seperti Mickey Mouse. Nah, telinganya Mickey Mouse ini disebut sebagai pedunculus cerebri. Ada kanan dan juga kiri atau distal dan juga sinistra, lalu mereka ini sama-sama dihubungkan lewat fossa interpeduncularis yang merupakan tempat keluar dari nervus 3 atau oculomotorius. Nah,
peduncle cerebri itu dia ada crus cerebrinya, terus ada substansia nigra yang memisahkan antara crus cerebri dengan tegmentum mesencephaly. Terus di bawah di sini ada tactum atau tectum mesencephaly. Nah, itu ya. Terus kalau pons ininya dia tuh ada yang tampak ventral dan dorsal. Yang ventral itu disebut sebagai pars basilaris pontis, di mana nanti dia juga merupakan letak dari arteri basilaris. Terus kalau yang dorsal dia itu tuh pars tegmentalis pontis, yang dimana dia tuh akan berhubungan langsung dengan medula oblongata yang pars dorsalisnya nih membentuk fossa rhomboidea gitu. Nah, medula oblongata sendiri juga sama, dia ada yang kalau dari struktur eksternalnya itu ada yang dorsalis atau ya yang dorsalis sama yang ventral. Nah, yang ventral ini dia tempat keluar nervus cranialis. Ada apa aja? Ada nervus 8, 9, 10, nervus 9, 10, 11, dan 12. Jadi nervus 9, 10, 11 itu dia keluarnya di sulcus posterolateralis, sedangkan yang nervus 12 dia keluarnya dari sulcus anterolateralis. Tuh. Oke, kita lanjut aja ke soal kedua ya. Jadi Pak Joko usia 60 tahun tuh mengalami pusing berputar atau vertigo, di mana dia juga mengalami penglihatan ganda dan kesulitan menelan. Lalu ia merasakan separuh badan kiri mendadak lemas. Keluarga segera membawa ke IGD dan dilakukan pemeriksaan CT scan kepala. Ternyata Pak Joko ini mengalami stroke batang otak akibat penyumbatan pada pembuluh darah. A. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Oke, ini adalah sirkulus arteriosus Willisi. Jadi salah satu vaskularisasi pada otak kita itu ada ini. Dimana kenapa namanya sirkulus? Karena dia membentuk lingkaran. Ya, jadi percabangan dari arteri basilaris di situ itu tuh dia membentuk arteri cerebri posterior yang dekstra dan juga sinistra. Terus di sini ada juga arteri cerebri media dan di atas itu ada itu ada arteri cerebri yang anterior. Terus juga ada arteri communicans, ada yang posterior dan juga ada yang anterior. Nah, yang posterior ini dia itu menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media. Sedangkan arteri communicans yang anterior itu menghubungkan arteri cerebri anterior dengan arteri cerebri media gitu. Oke, ke pertanyaan kedua. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, itu mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Oke, kita balik ke slide yang awal tadi. Jadi, nih, mesencephalon. Tadi udah aku jelasin juga ya. Dia tuh kan bentukannya seperti Mickey Mouse, yang dimana telinganya ini merupakan pedunculus cerebri dihubungkan oleh fossa interpeduncularis, tempat keluar dari nervus oculomotorius. Terus pedunculus cerebri itu dia ada crus cerebrinya, ada kanan dan kiri juga. Lalu ada substansia nigra yang menghasilkan neurotransmitter dopamin tadi. Terus ada tegmentum mesencephaly. Nah, di sini juga ada tactum mesencephalinya gitu. Oke, lanjut ke pons. Jadi pons itu dia ada yang tampak ventral yang disebut sebagai pars basilaris pontis dan juga yang tampak dorsal pars tegmentalis pontis. Nah, pars basilaris pontis ini dia tempat keluar dari berbagai nervus. Ada nervus 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang dorsal ini dia akan membentuk fossa rhomboidea bersama dengan pars dorsalis dari medula oblongata. Nah, nih tadi kan pars basilaris pontis, yaitu di sini terdapat sulcus basilaris pontisnya yang merupakan letak dari arteri basilaris. Nah, arteri basilaris itu percabangan dari arteri vertebralis. Oke, terus tadi medula oblongata juga udah kita bahas sedikit, di mana dia ada yang ventral dan dorsal. Yang ventral itu dia di bawah dari pons juga, di mana dia itu ada piramisnya di sini, terus ada olivianya, ya, dan ada sulcus yang posterolateralis serta anterolateralis. Dia ini merupakan tempat keluar nervus cranialis. Kalau yang di sulcus posterolateralis itu tempat keluar nervus 9, 10, 11, sedangkan yang anterolateralis
tempat keluar dari nervus 12 atau hipoglossus. Nah, sedangkan yang dorsal juga kayak gini aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan 3, gejala pada wajah dan mata Pak Joko itu terjadi karena gangguan saraf kranial. Nah, apa saja? Sebutkan nomor dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, tadi aku udah sebutin ya, misal pons ini tuh dia juga merupakan tempat keluar dari nervus cranialis, yaitu nervus 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini pertama di sini dulu ya, ada nervus 5 atau trigeminus, dia itu keluarnya di brachium pontis. Nervus 5 ini dia tuh ada nervus 5 cabang 1, cabang 2, cabang 3. Cabang 1 itu dia ophthalmicus, cabang 2 maxillaris, cabang 3 mandibularis. Nah, dia tuh fungsinya sendiri nanti dia akan untuk muka juga gitu, bisa kayaknya dia sensoris ya. Oke. Terus ada juga nervus 6 atau abducens, itu di sini dia keluarnya di sulcus bulbopontinus. Nah, fungsi dari nervus abducens ini dia untuk menggerak bola mata bersama dengan nervus 3 dan juga 4. Terus ada juga di sini nervus yang saling berdekatan, facialis dan juga vestibulocochlearis. Facialis itu tentu saja dia inervasi untuk muka ya. Terus dia dan facialis sama vestibulocochlearis ini dia keluarnya sama, yaitu di angulus cerebellopontinus. Sedangkan kalau vestibulocochlearis dia tuh untuk pendengaran dan juga untuk keseimbangan gitu. Terus ada 6, 5, 6, 7, 8 udah itu ya, karena dari pons kan. Nih, bisa dilihat juga pons itu berarti dia dari sininya, terus yang ini abducens, facial, dan vestibulocochlearis gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.